Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MJ Mustafa, NIM SA 21022 remedial, menjelaskan tentang bor, loss, dan toy. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang bor. Bor adalah bed occupancy ratio sama dengan angka penggunaan tempat tidur. Bor menurut Hoffman 1994 adalah the ratio of patient service day to infancy bed count day in a period under consideration. Sedangkan menurut Debcase RI 2005, bor adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter bor yang ideal adalah antara 60 sampai 85%. Debcase RI 2005, bor sama dengan X 100%. Pi dijelaskan di situ tentang sama dengan nilai bor. Kalau U rata-rata, TT terisi, A jumlah TT tersedia. TT itu adalah tempat tidur. Yang kedua, applause, average length of stay, atau juga dikatakan loss. Rumusnya L sama dengan U kali 365 dibagi D. L itu nilai applause atau loss, U-nya rata-rata tempat tidur terisi, D-nya jumlah pasien keluar dalam kurung hidup atau mati. Applause atau loss menurut Hoffman 1994 adalah the average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration. Applause menurut Debcase RI 2005 adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Apabila diterapkan pada diagnosis tertentu, dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum, nilai applause atau loss yang ideal antara 6 sampai 9 hari. Debcase 2005. Yang ketiga, toy. Di dalam kurung turn over interval atau tenggang perputaran tempat tidur. Toy adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak di tempat dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Debcase RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur ideal. Tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1 sampai 3 hari. Debcase RI 2005, Kementerian Kesehatan 2011. Rumusnya T sama dengan A kurang U kali 365 bagi D. T itu nilai toy, A sama dengan jumlah tempat tidur tersedia, U rata-rata tempat tidur terisi, D jumlah pasien keluar dalam kurung hidup atau mati. Pengertiannya sensus harian
Pasien rawat inap adalah kegiatan perhitungan pasien rawat inap yang dilakukan setiap hari pada suatu ruang rawat inap. Yang kedua, sensus harian berisi tentang mutasi keluar masuk pasien selama 24 jam mulai dari pukul 00 sampai dengan 24.00. Dibuat oleh perawat ruang rawat inap. Analisis ini memberikan pemahaman mendalam tentang strategi apa yang bisa menyebabkan nilai pengukuran kinerja tersebut sesuai dengan standar ideal nilai bor, TOI, dan loss. Mampu mengidentifikasi indikator pengukuran kinerja rumah sakit isu seperti BOR, yaitu persentase pemakaian tempat tidur, loss, yaitu rata-rata lama dirawat, dan TOI, yaitu rata-rata lama waktu tempat tidur tidak terisi. Proses pengukuran kinerja seperti BOR, bed occupancy rate, yaitu persentase pemakaian tempat tidur, loss, yaitu rata-rata lama dirawat, TOI, rata-rata lama tempat tidur tidak terisi. Mampu faktor yang mempengaruhi pengukuran kinerja rumah sakit. Setelah menganalisis data tersebut, berikut salah satu contoh proses memasukkan data ke dalam rumus yang sudah ditentukan. BOR. BOR sama dengan X 100% sama dengan X 100%, hasilnya 57,4%. Loss sama dengan 3,14, TOI 3,2. Menurut Sudra 2010, BOR adalah angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di suatu ruangan rawat inap. Perhitungan persentase BOR didapatkan dengan membagi hari perawatan dengan jumlah tempat tidur yang dikali dengan periode waktu kemudian dikali 100%. Nilai ideal BOR sendiri menurut Barber Johnson pada bahan ajar rekam medis dan informasi kesehatan 2 oleh Husijah dan Yati Maryati 2018 adalah 75-85%. Sedangkan menurut Depkes RI, nilai ideal BOR sebesar 60-85%. Jadi nilai BOR pada ideal yang ditetapkan belum tercapai pada ke-6 data yang dianalisis. Pada peneliti loss, yaitu rata-rata lama pasien dirawat, indikator loss digunakan untuk memberikan gambaran tingkat efisiensi. Juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Nilai loss didapatkan dengan membagi jumlah lama rawat dengan jumlah pasien hidup dan mati. Jumlah lama rawat dan jumlah pasien hidup dan mati dapat didapatkan pada data sensus harian rawat inap. Nilai ideal loss menurut Barber Johnson pada bahan ajar rekam medis yaitu adalah 3-12 hari, sedangkan menurut Depkes RI sebesar 6-9 hari. Pada ke-6 data dianalisis nilai indikator. Nilai TOI yang semakin tinggi mengartikan semakin lama menganggurnya tempat tidur, yaitu semakin lama saat di mana tempat tidur tidak digunakan oleh pasien. Hal ini mengartikan tempat tidur semakin tidak produktif, sehingga kondisi ini dapat menimbulkan ketidakuntungan dari segi ekonomi bagi pihak manajemen rumah sakit.
Namun semakin kecil angka TOI, maka semakin singkat saat tempat tidur menunggu pasien berikutnya. Tetapi apabila TOI semakin kecil, maka peluang kejadian infeksi nosokomial akan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan tempat tidur tidak dapat disiapkan secara baik sebab permintaan tempat tidur yang cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.